Keinformasi komoditas harga minyak melemah di awal pekan terdampak profit taking setelah rally tajam di sepanjang pekan lalu. Harga emas melanjutkan penguatan menuju level tertinggi 3 bulan. Sementara harga batu bara naik 3,14% dalam sepekan terakhir. Harga minyak dunia dibuka melemah di Senin pagi setelah rally tajam sepanjang pekan lalu. Pelaku pasar memilih merealisasikan keuntungan sambil menanti pengumuman paket sanksi baru Amerika Serikat terhadap Iran yang dinilai dapat kembali mengubah arah pasokan minyak global. Merujuk Refinitiv hingga pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent di 92,34 dolar Amerika per barrel turun 2,17%. Sementara WTI Amerika terkoreksi 85,10 dolar Amerika atau melemah 2,25%. Meski terkoreksi, Brent menguat sekitar 6,5% sepekan dan WTI naik 3%. Harga emas memperpanjang kenaikan di awal pekan dan mencapai level tertinggi dalam lebih dari 3 bulan. Karena investor menantikan data inflasi Amerika dan pidato Ketua The Fed Kevin Warsh di akhir pekan. Dikutip dari Reuters, Senin pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, harga emas di pasar spot naik 0,7% di 4.636,34 dolar Amerika per troy ounce, level tertinggi sejak 15 Mei 2026. Harga emas naik lebih dari 5% di minggu lalu setelah rencana dukungan buyback yang dilakukan Departemen Keuangan Amerika menekan dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Refinitiv, harga batu bara di perdagangan Jumat pekan lalu ditutup di 138,25 dolar Amerika per ton, naik 3,48% dibandingkan penutupan pekan sebelumnya di 133,60 dolar Amerika, yang menguat sekitar 3,14%. Permintaan China menjadi salah satu penopang utama harga batu bara dengan mencatatkan impor di Juli 2026 mencapai 42,73 juta ton, naik hampir 20% year on year. Pengiriman dari Indonesia menuju China juga meningkat sekitar 20% year on year setelah produksi domestik China terganggu penutupan dan pemeriksaan sejumlah tambang. Dari bagi sumber untuk KDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI melemah di 2,18% di level 85,16 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,07% di 17.030 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,50% di level 4.703 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 1,16% di level 4.960 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Dikutip dari Reuters, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menilai ancaman sanksi baru Amerika Serikat menunjukkan Washington mulai putus asa. Araghchi menegaskan tekanan ekonomi terbaru tidak akan membuat Teheran menyerah. Ekonomi Iran memang telah tertekan akibat sanksi dan serangan militer. Namun Teheran tetap melawan dengan membuat lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz nyaris lumpuh, sehingga turut mendorong kenaikan harga minyak dunia. Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Sementara itu, dikutip dari Reuters, Kanada akan membalas tarif baru Amerika Serikat dengan mengenakan bea masuk terhadap sejumlah produk asal Amerika. Kebijakan ini diambil setelah perundingan dagang kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan tarif balasan akan mulai berlaku 8 September 2026 dengan nilai setara atau $4 dengan tarif baru Amerika. Tarif balasan Kanada akan menyasar sejumlah produk Amerika antara lain baja, produk susu, peralatan rumah tangga, mesin dan peralatan pertanian, serta barang elektronik. Langkah tersebut menjadi babak baru karena sebelumnya merupakan sekutu sekaligus mitra dagang utama. Dikutip dari Bloomberg, dari Asia, China memperkuat program yang memanfaatkan sumber daya fiskal untuk mendorong pembiayaan bagi pelaku usaha dan konsumen.
Sejumlah langkah baru akan diluncurkan pada paruh kedua tahun ini seiring pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan berada di bawah target tahunan pemerintah. Pengumuman tersebut menjadi upaya terbaru pemerintah untuk meningkatkan dukungan terhadap perekonomian. Langkah ini juga menegaskan fokus pemerintah pada kebijakan fiskal yang lebih terarah untuk menghidupkan kembali permintaan kredit dan meningkatkan belanja swasta di tengah meningkatnya tekanan fiskal di tingkat pemerintah daerah. Dari Bagi Sumber untuk Kadek Channel. Informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana laju nilai tukar rupiah terbatas terhadap dolar Amerika Serikat di perdagangan awal pekan dan masih bertahan di level 17.600-an per dolar Amerika di perdagangan siang tadi. Dikutip dari Tartia hingga perdagangan Senin siang, rupiah melemah tipis di 0,08% di 17.693 per dolar Amerika dan mencoba mendekati level 17.700-an per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah tipis di 0,03% di 17.680 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat menguat ke 17.668 per dolar Amerika. Sementara itu, indeks dolar Amerika pada pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau menguat tipis di 0,03% ke posisi 98,834. Pergerakan rupiah masih diwarnai dinamika eksternal, terutama tingginya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat dengan yield treasury tenor 10 tahun naik ke 4,738%. Sementara tenor 30 tahun mencapai 5,276%, di mana tingginya imbal hasil obligasi Amerika dapat meningkatkan daya tarik aset berdenominasi dolar dan membatasi ruang penguatan rupiah. Pasar juga mencermati rencana sanksi baru Amerika terhadap Iran serta menantikan simposium tahunan The Fed di Jackson Hole pada pekan ini. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.711 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan melemah di 0,24% di 17.721. Kemudian terhadap euro di 20.696 rupiah, pound sterling di 24.162 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 111,36 rupiah. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, kita akan coba update seperti apa pergerakan di harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana harga saham gabungan hari ini berbalik arah melemah, tekanan cukup dalam terjadi di mana harga saham gabungan kembali diperdagangkan di level 6.400-an. Di mana secara intraday hari ini dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 6.544.002. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan sempat menguat ke intraday tertinggi hari ini di 6.551.003. Kemudian indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam di level 6.474. Intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Menjelang penutupan perdagangan di sesi pertama, sebelumnya sempat memangkas dari sisi pelemahan, namun di 30 menit jelang penutupan sesi kedua, sesi pertama siang tadi, indeks harga saham gabungan kembali mengalami tekanan yang cukup dalam. Posisi yang sama memasuki perdagangan di sesi kedua sempat memangkas dari sisi pelemahan, namun saat ini pelemahan indeks harga saham gabungan kembali berlanjut ke level yang lebih rendah lagi, melemah di 0,63% di 6.484,50 pemirsa. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, seperti yang kami informasikan sebelumnya, saham-saham perbankan pick-up yang sebelumnya menjadi penopang indeks harga saham gabungan, hari ini berbalik arah terdampak profit taking usai mengalami kenaikan signifikan di perdagangan pekan lalu. Saham BBRI melemah di 1,86% dan 2,17% di Rp3.170 per saham. BBCA juga melemah di 0,78% di Rp6.400 per saham. BMRI juga melemah di 0,95% di Rp4.180. Sementara untuk posisi dari BBNI pemirsa hari ini juga melemah di 1,61% di Rp3.670 per sahamnya. Pemberat juga datang dari beberapa saham konglomerasi, ada Bumi melemah di 0,51%, sudah meninggalkan level 200-an.
Kemudian juga ada TPIA melemah di 1,97% di Rp1.990 per saham. Selanjutnya ada saham ISAT melemah di 3,31%, 2630, dan cuan juga melemah di 1,80% di 820, dan PTRO juga melemah di 2,83% di 5150, dan selanjutnya ada BRPT melemah di 1,59% dan Brand dari grup yang sama melemah di 1,16% di 3420. Sementara posisi saham-saham yang hari ini masih bertahan di zona hijau, DSSA menguat di 1,43% di 1065. Dari barang baku BRMS menguat di 5,04% di 725. Aman menguat di 0,22% di 4490, dan TINS juga menguat di 2,98% di Rp4.140 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.